6 trik psikologi STAR yang harus diwaspadai. Sementara psikologi dalam studi umum, pikiran, emosi dan perilaku, psikologi gelap berfokus pada penggunaan taktik manipulasi untuk membujuk, menipu, dan mengendalikan orang lain yang mungkin tidak Anda sadari, tetapi ada banyak taktik psikologi gelap yang Anda temui setiap hari. Mereka dirancang untuk memanfaatkan kelemahan Anda dan memanipulasi Anda untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak Anda lakukan. Dalam video ini kami menjelajahi ilmu psikologi gelap dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku kita dalam hidup kita. Kita melihat beberapa salah satu taktik manipulasi paling umum yang digunakan orang untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain agar lebih mudah mengenali kapan seseorang mungkin menggunakannya pada Anda. Mari kita langsung melakukannya. Psikologi terbalik. Nomor 1, psikologi terbalik dapat menjadi alat yang ampuh untuk membuat orang melakukan hal-hal yang mereka tidak ingin melakukan atau bahkan hal-hal yang mereka tahu seharusnya tidak mereka lakukan. Tidak selalu mudah untuk menemukan psikologi terbalik dalam tindakan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan niat mereka yang sebenarnya. Orang tersebut bahkan mungkin mengatakannya dengan nada yang terlalu serius, seolah-olah untuk menyampaikan bahwa mereka tidak benar-benar mencoba membuat Anda melakukan apapun yang mereka ingin Anda lakukan. Situasi, tetapi paling sering ditemukan dalam pengasuhan anak, di mana orang tua menggunakan psikologi terbalik sebagai bagian dari prosedur disiplin. Mereka itu juga digunakan oleh guru dan manajer yang ingin siswa atau karyawan mereka untuk bertampil lebih baik. Nomor 2, bom cinta adalah taktik manipulasi di mana seseorang menghujani orang lain, seseorang dengan kasih sayang dan perhatian untuk memanipulasi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Ketika seseorang melakukan bom cinta, mereka menggunakan taktik untuk membuat orang lain bergantung secara emosional pada mereka. Sebagai akibatnya korban merasa berhutang budi dan kecil kemungkinannya untuk mempertanyakan motif atau motif si manipulator. Perilaku kemudian itu paling umum digunakan dalam hubungan romantis dan persahabatan, tetapi itu bisa terjadi di sebuah dalam situasi di mana satu orang merasa membutuhkan orang lain untuk membuat mereka bahagia atau merasa nyaman dengan diri sendiri. Mudah untuk terhanyut dalam perhatian semacam ini. Lagi pula kita semua ingin orang memperhatikan kita, tetapi itu bisa berbahaya dalam jangka panjang. Nomor 3, persuasi otoritas, melibatkan penggunaan argumen atau seruan yang meyakinkan untuk mengubah pendapat atau perilaku seseorang. Politisi cenderung menggunakan argumen persuasif untuk meyakinkan orang agar memilih mereka. Merek besar sering menggunakan dukungan selebriti sebagai bentuk persuasi juga. Dengan bermitra dengan selebriti terkenal, sebuah perusahaan dapat menciptakan rasa kepercayaan dan kredibilitas dalam produk mereka. Citra publik selebriti menciptakan rasa keinginan dan eksklusivitas, membuat orang lebih mungkin untuk membeli produk. Otoritas di sisi lain melibatkan penggunaan posisi kekuasaan atau pengaruh untuk memanipulasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya seorang manajer dapat menggunakan otoritas mereka untuk membuat karyawan melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Mereka bahkan mungkin mengancam untuk memecat karyawan jika mereka tidak mematuhi OSP. Nomor 4, manipulasi emosional. Manipulasi emosional mengacu pada penggunaan penipuan dan eksploitasi emosi sebagai cara untuk membuat seseorang melakukan sesuatu yang mereka biasanya tidak dilakukan. Strateginya adalah membuat orang tersebut merasa bersalah, sedih, malu atau takut. Untuk membuat mereka patuh, misalnya, manipulator menempatkan korban untuk mendapatkan simpati dan mendapatkan bantuan, atau mereka mungkin menakut-nakuti dan memanipulasi orang lain menjadi tindakan yang diinginkan atau keyakinan dengan membesar-besarkan distorsi atau mengarang fakta mereka, bahkan mungkin menggunakan pemerasan emosional. Bentuk lain dari manipulasi emosional adalah membuat seseorang merasa mereka berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Tidak terlalu sulit untuk menjadi korban manipulasi jenis ini karena itu bisa halus, tetapi begitu Anda tahu tanda-tanda apa yang harus dicari akan lebih mudah untuk menghindari. Nomor 5, pembatasan. Pembatasan pilihan adalah taktik di mana
Seseorang membatasi pilihan orang lain untuk memanipulasi mereka agar melakukan apa yang mereka inginkan. Ide di balik taktik ini bahwa jika seseorang memiliki lebih sedikit pilihan, akan lebih mudah untuk meyakinkan bahwa mereka untuk memilih satu. Misalnya seorang penjual mungkin hanya menawarkan dua pilihan untuk mobil yang sesuai dengan keinginan Anda. Anggaran satu dan persyaratan. Dengan cara ini lebih mudah bagi mereka untuk membantu Anda memutuskan daripada membuat Anda kewalahan dengan mengatakan 6 opsi untuk dipilih. Dalam situasi lain, taktik manipulasi ini bisa lebih berbahaya, seperti menahan informasi atau sumber daya untuk membatasi kemampuan atau bahkan pengaturan pengambilan keputusan seseorang. Dalam situasi di mana seseorang harus memilih di antara dua opsi yang sama-sama tidak menarik, penting untuk mengenali taktik ini karena dapat digunakan dalam banyak situasi berbeda dan oleh orang-orang yang tidak selalu tampil sebagai manipulatif. Nomor 6, gaslighting. Gaslighting adalah taktik manipulasi di mana seseorang membuat Anda mempertanyakan kewarasan atau kenyataan Anda. Hal itu sering digunakan untuk membuat Anda meragukan perasaan atau ingatan pikiran Anda sendiri untuk membuat Anda lebih rentan terhadap keinginan manipulator. Itu bisa terjadi dalam banyak skenario berbeda. Misalnya mungkin digunakan oleh pasangan yang kasar yang mencoba meyakinkan pasangannya bahwa pikiran dan perasaan mereka tidak valid. Itu juga bisa terjadi dalam suatu organisasi, ketika tindakan bos membuat polisi mempertanyakan apakah mereka diperlakukan dengan adil. Seseorang mengendalikan Anda jika Anda tidak berhati-hati dengan mengetahui taktik seperti apa yang harus diwaspadai. Anda dapat lebih memahami perasaan dan perilaku Anda sendiri, dan membuat keputusan yang tepat untuk Anda. Dan meskipun penting untuk menyadari teknik ini, itu juga penting agar tidak terjebak dalam perangkap selalu berpikir bahwa seseorang mencoba memanipulasi Anda. Saya harap video ini bisa memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang taktik manipulasi yang sering digunakan, sehingga Anda dapat mengenalinya dalam tindakan dan melawan pengaruh negatifnya. Menurut Anda, apakah Anda pernah mendapati diri Anda jatuh cinta pada salah satu trik psikologi gelap ini? Bagikan pemikiran dan komentar Anda di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda sehingga kami dapat terus membuat mereka. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.